Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Suci Ramadanisa dengan NIM 14.4017 dengan kelas SIRS 61. Jadi, saya akan mengamati serta memahami penjelasan dalam video YouTube tersebut. Di sini ada judulnya Kerja Protokol TCP dengan Wirausaha. Di sini kita langsung sedikit. Kita masuk. Oh iya, di sini di luar sebelum masuk untuk menjelaskan lebih dalam apa itu TCP atau IP dan bagaimana cara-caranya. Di sini dia menjelaskan sedikit pertanyaan yang masuk ke narasumber. Dia bertanya bagaimana cara menghindari paket recording dalam TCP. Nah, jadi itu pertanyaannya, dan di sini akan dijelaskan kepada narasumber. Jadi mari kita mengamati dan memahami apa jawabannya. Tapi sebelum itu, kita akan tahu terlebih dahulu apa sih itu TCP dan TCP atau IP. Di sini ditunjukkan masuk ke JARCOM atau jaringan komputer. Konsep dasar TCP atau IP. Nah, di sini tuh sebenarnya konsep dasar atau TCP atau IP yang telah saya amati tadi, bahwa TCP atau IP biasanya ada di sistem operasi Unix atau turunannya. Namun sebetulnya pengembangannya terpisah, tapi keduanya saling terikat erat, terutama sejak 4.2 BSD Unix mulai memasukkan protokol TCP atau IP ke dalamnya. Nah, di sini dia juga menunjukkan lapisan protokol secara umum ada 5. Secara umum ada 5 sih protokol, ini cuma digambarin 4, biasanya 5. Paling bawah physical layer, di atasnya link layer, ini MAC address ada di sini link layer. Nah, di sini ada 5, yaitu yang paling bawah itu physical layer, dan yang keempat ada link layer, dan yang ketiga ada network layer, dan yang kedua ada transport layer, dan yang pertama itu ada application layer. Kira-kira filosofinya gini, physical layer jelas buat nyambungin peralatan secara fisik, barangnya kelihatan, bisa dipegang, bisa diputusin, bisa dimatiin, bisa dipotong. Nah, jadi di sini dia menjelaskan physical layer sesuai dengan namanya, yang bisa disentuh, barang yang kelihatan bisa diputusin, dimatikan, bahkan dipotong dan sebagainya. Link layer adalah protokol yang mengatur komunikasi antara dua. Nah, di sini link layer itu MAC address. Dia bukan jaringan komputer ya. Ini link layer hanya mengatur komunikasi antara dua device, dua alat yang tersambung di lapisan fisik yang sama. Lapisan fisiknya sama loh, hati-hati.
Jadi yang link layer itu kayak MAC address, hanya nyambungin dua fisik yang sama. Fokus network layer buat mengasih alamat satu sama lain. Nah, jadi di sini lapisan protokolnya secara umum kan ada 5, jadi maksudnya di sini yang pertama physical layernya dari pertama application layer. Nah, di sini application layernya itu browser yang menggunakan HTTP untuk meminta halaman, dan transport layer TCP yang memecah atau permintaan menjadi segmen dan menjadi pengiriman. Sedangkan network layer itu IP yang menentukan rute ke server web. Jadi dia bisa sampai ke servernya atau tidak. Itu yang menentukan rute ke server web itu adalah IP. Nah, sedangkan link layernya itu internetnya atau WiFi yang mentransmisikan frame di jaringan lokal. Sedangkan physical layernya itu data yang dikirim sebagai sinyal listrik atau gelombang radio. Dan usaha doang itu selamat, kita bisa nyampe gitu. Karena di jaringan itu menghindari paket reordering dalam TCP. Ini jadi nggak relevan sebetulnya. Karena di jaringan itu paket bisa urutannya bisa senak jidat sih. Pintar. Oke, mudah-mudahan nggak crash. Kemarin crash soal. Nah, di sini dia menggambarkan rutenya, menghubungkan dari rute ke rute lainnya, server ke server. Ini punya sambungan ke sini, punya sambungan ke sini. Ini punya sambungan ke sini, ini punya sambungan ke sini. Oke, kita akan capture, start. Nah, di sini kita start, di sini masuk. Ini adalah komunikasi yang terjadi. Di sini sudah masuk atau menampilkan komunikasi. Dulu. Oke, perhatikan ini protokolnya UDP semua dia. Komunikasi. Coba kita lihat analisanya. Nah, ini yang warna hijau ya. Nah, ini gambarnya 4. Nah, jadi ini gambarannya. Nah, yang warna hijau ini bisa dilihat waktu atau MAC address-nya dan tipenya. Tipenya seperti versi 4. 4 layer doang yang dipakai. Layer atasnya nggak dipakai. Kita perlu melihat di dalamnya protokol nih sekarang. Kita akan lihat atau saya akan lihat pelan-pelan. Atau bentuk protokolnya. Ini yang paling atas ini fisik. Nah, ini yang saya jelaskan tadi ada di versi 4. Kita tahu bahwa di atasnya ada IP versi 4. Network layer yang dipakai IP versi 4. Kemudian di sini kita bisa melihat ada beberapa yang penting yang bisa kita lihat di sini. Nah, di sini secara rincinya dia menampilkan jaringan yang masuk secara lengkap, secara detailnya. Ini dia bentuk protokolnya. Gini, dan ini random nih ya. Oke. Di sini bisa dilihat ada numbernya. Mana tadi pinta? Ini Ini lagi ngirim transfer data dari sini ke sini. Ini transfer file. Ini kira-kira bentuk. Misalnya kita akan transfer file. Nah, ini dia contoh jaringan transfer file yang ini ditransfer. Acknowledge-nya berubah. Sequence-nya berubah nih. Sequence-nya random berarti itu. Ini sequence number-nya random ya. Kenapa random? Supaya hacker nggak bisa nyelipin paket. Kalau ini sequence
Ya, jadi acknowledge-nya bisa berubah-ubah. Nah, jadi di sini yang dimaksud acknowledge-nya paket sekian sampai dan bisa menginformasikan menerima paket tersebut. Sequence number-nya random ya. Kenapa random? Supaya hacker nggak bisa nyelipin paket. Ya, jadi acknowledge-nya bisa berubah-ubah atau random secara acak. Jadi kalau siklus knowledge-nya tidak random, seperti habis nomor 1 atau 2 atau 3, jadi bisa ditahu akibatnya orang bisa nyelip di situ. Kalau sequence number-nya tidak random, habis nomor 1, 2, habis nomor 2, 3, nomor 3, 4, ini. Nah, jadi ini gambarannya. Jadi paket ini pas dikirim berurut, tetapi nomor yang di TCP bisa random. Urutannya itu bisa random. Ini bisa diterima. Semuanya diterima. Paket yang kuning ini keterima. Nah, kenapa random? Biar gak ketebak sama hacker atau yang nyelipin paket di situ. Paket kuningnya sampai sini. Baik. Oke. Jadi ini bisa tergantung jaringan juga. Kalau jaringannya lancar, maka protokol atau komunikasinya juga bisa lancar dan cepat masuk. Antisipasi fiber yang kencang dan reliable. Nah, jadi di sini paketnya bisa dipotong kecil-kecil lagi lalu dikasih nomor. Nah, jadi TCP-nya jadi TCP-nya akan menjamin urutannya walau random. Walau random pun nggak ada masalah. Nah, jadi tidak ada masalah kalau TCP-nya urutannya random. Kecil-kecil dikasih nomor dikirim. Gitu. RFC TCP. Nih, adanya di IETF, Internet Engineering Task Force. Kita bisa baca RFC-nya. Ini RFC yang lamanya. Nah, di sini dia masuk ke RFC, yang artinya itu dokumen formal yang diterbitkan oleh organisasi IETF atau Internet Engineering Task Force dan organisasi terkait lainnya yang berisi dibuat tahun 81, sekarang tahun berapa coba? Standar teknis, protokol jaringan, metodologi atau inovasi terkait internet pada sistem. Mutusin hubungan. Jadi ini isi dokumentasinya, protokol ada jaringan. Reset, ada push untuk maksa segala macam. Ini kondisinya. Jadi lagi komunikasi. Kalau lagi komunikasi biasanya acknowledge sih. Oke. Kalau lagi buka hubungan pertama kali sing dia. Biasa disebut acknowledge. Ini nih kayak ginian. Kerja. Nah, di sini narasumbernya juga kasih tahu yang terkait dengan KA9Q atau dengan nama panggilan CalSign. Dari Pilcam, seorang insinyur dan pengembangan perangkat lunak yang sangat berpengaruh di bidang komunikasi data, terutama dalam komunikasi radio amatir dan jaringan protokol internet. Ini sistem operasi TCP/IP yang jalan di DOS. Oke. Open source, hanya dia kerja seperti apa. Dari sininya ngerti. Gitu. Kalau kita di aplikasi, kita nggak akan ngerti jaringan seperti ini sih. Gimana cara kerja TCP-nya itu sendiri. Jadi inilah dia hasil akhir gambaran TCP-nya. Itu sendiri. Mungkin kalau pertama kali agak susah buat ngertinya. Saya buat ngerti ini, saya butuh waktu bertahun-tahun buat ngeliatin ini, apa yang dikerjakan. Nah, jadi bahkan narasumbernya itu juga butuh bertahun-tahun untuk mengerjakan dan mengetahui
tentang protokol TCP ini di Wirashar. Jadi saya juga sendiri akan mempelajari atau lebih mengenal lagi tentang kerja protokol TCP dengan Wirashar, biar bisa juga langsung mempraktikkan dengan hal yang sama dengan narasumber seperti ini, langsung praktik di Wirashar-nya, cara kerja protokol TCP-nya. Jadi mungkin dari saya itu saja dulu yang ingin saya sampaikan, apa yang saya amati dan pahami pada penjelasan pada video tersebut tentang kerja protokol TCP dengan Wirashar. Jadi mohon maaf jika masih kurang dalam menjelaskan, karena saya juga sendiri masih sementara masih berproses untuk memahami dan mengamati lebih dalam lagi tentang kerja protokol TCP ini di Wirashar. Jadi mungkin itu saja dulu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.